Kamu tahu nggak, wanita yang paling tenang biasanya pernah melalui badai paling besar dalam hidupnya. Dia bukan nggak punya luka, dia cuma sudah terlalu sering belajar menyembuhkan diri sendiri. Kadang, kamu lihat dia tersenyum seolah hidupnya ringan, padahal di balik itu, ada tangisan yang nggak pernah kamu dengar. Tangisan yang dulu sempat ia tahan, karena nggak ada tempat buat bersandar, dan nggak ada bahu yang benar-benar mengerti. Tapi dari semua rasa sakit yang pernah dia lewati, lahirlah sesuatu yang luar biasa. Ketenangan, kedewasaan, dan kekuatan yang nggak bisa dibeli siapapun. Dia udah nggak bereaksi berlebihan, nggak sibuk menjelaskan, nggak lagi menuntut orang untuk mengerti. Karena yang dia kejar sekarang cuma satu, kedamaian hati. Ada 8 tanda-tanda wanita yang sudah kenyang dengan ujian hidup. 1. Tenang, tapi bukan karena nggak punya luka. Dia udah terlalu sering disakiti sampai akhirnya sadar. Nggak semua hal perlu dibalas, nggak semua orang perlu dijelaskan. Sekarang dia lebih memilih diam karena tahu kedamaian jauh lebih berharga dari pembuktian. Dulu mungkin setiap kata menyakitkan langsung ia tanggapi. Sekarang tidak lagi. Dia tahu, kadang diam justru jawaban paling bijak. Tenangnya bukan berarti hatinya nggak pernah bergemuruh. Dia juga masih manusia, masih bisa sedih, masih bisa kecewa. Tapi bedanya, dia nggak biarkan emosi menguasai dirinya. Dan itulah kenapa auranya terasa beda. Tenangnya bukan karena hidupnya mudah, tapi karena dia sudah belajar memilih. Mana yang perlu diperjuangkan, dan mana yang cukup dilepaskan. Tenang bukan berarti berhenti berjuang. Dia tetap berjuang, tapi dengan cara yang lebih matang, lebih damai, lebih penuh kesadaran. 2. Nggak mudah percaya, tapi kalau sayang, tulus banget. Bukan karena trauma, tapi karena dia udah belajar. Nggak semua orang yang datang punya niat baik. Makanya, dia selektif. Tapi kalau sudah membuka hati, dia akan setia sepenuh jiwa. Dulu, dia mungkin cepat luluh oleh perhatian kecil, tapi sekarang dia lebih hati-hati. Dia tahu, cinta bukan tentang kata manis, tapi tindakan yang nyata. Dia nggak lagi asal percaya, karena dia tahu hati itu suci. Dan nggak semua orang pantas memegangnya. Kalau dia sayang, dia kasih semuanya. Waktu, perhatian, dan kesetiaan. Tapi kalau dikhianati, dia bisa pergi dengan tenang tanpa menoleh lagi. Dia bukan nggak bisa mencintai, dia cuma udah paham. Tanpa arah itu cuma buang tenaga dan air mata. 3. Memaafkan, tapi nggak lupa. Dia bisa memaafkan untuk menenangkan dirinya, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena dia nggak mau terus terikat dengan masa lalu. Tapi jangan salah, dia nggak akan memberi akses yang sama 2 kali. Dulu dia pikir memaafkan berarti melupakan. Sekarang dia tahu, memaafkan itu melepaskan beban, bukan kehilangan ingatan. Dia bukan pendendam, tapi juga nggak mau bodoh 2 kali. Dia sudah belajar bahwa memaafkan itu perlu, tapi menjaga jarak juga bentuk cinta pada diri sendiri. Dia tahu, nggak semua orang yang menyesal akan berubah. Jadi kali ini, dia tetap baik, tapi punya batas. Dia tetap ramah, tapi tahu kapan harus menutup pintu. Karena bagi dia, ketenangan lebih penting daripada hubungan yang setengah hati. 4. Kuat. Bukan karena nggak pernah lelah, tapi karena nggak ada pilihan lain. Dia udah terbiasa menahan air mata sambil tetap berjalan. Bukan karena dia superwoman, tapi karena hidup memaksanya buat terus bertahan. Dan entah gimana, dia selalu menemukan cara untuk bangkit lagi. Kamu mungkin lihat dia tertawa hari ini, tapi kamu nggak tahu betapa keras dia berjuang semalam. Kamu nggak tahu berapa banyak malam dia habiskan sambil berdoa, memohon kekuatan untuk tetap waras. Dia udah pernah jatuh berkali-kali, dan setiap kali jatuh, dia tumbuh sedikit lebih kuat. Bukan karena dia kebal, tapi karena dia belajar. Sekuat apapun badai datang, pasti akan berlalu juga. 5. Lebih suka menyendiri daripada dipaksa berada di tempat yang salah. Dia nggak takut sendiri. Karena bagi dia, kesendirian jauh lebih damai daripada berada di tengah orang-orang yang pura-pura peduli. Dulu mungkin dia takut sepi, sekarang tidak.
Dia sadar, lebih baik duduk sendirian dalam keheningan daripada ramai bersama orang yang salah arah. Sekarang, dia nggak lagi mencari ramai. Dia memilih tenang. Dia tahu, nggak semua kehadiran berarti kedamaian. Dia belajar menikmati waktu sendirian, menulis, merenung, memperbaiki diri. Karena dari kesendirian, dia menemukan kekuatan baru, mengenal dirinya sendiri lebih dalam dari sebelumnya. 6. Bijak menilai orang tanpa mudah menghakimi. Dia pernah jatuh di titik rendah, makanya dia tahu rasanya disalahpahami. Sekarang dia lebih lembut, nggak cepat menilai orang, karena dia tahu semua orang punya luka yang nggak terlihat. Dulu dia sering mengira semua orang sama. Sekarang dia belajar. Setiap orang bawa cerita sendiri. Dia nggak cepat menyimpulkan, karena dia tahu. Kadang orang berbuat salah, bukan karena jahat, tapi karena mereka juga sedang berjuang. Dan dari situ, dia belajar satu hal. Wanita yang bijak bukan yang paling banyak bicara, tapi yang paling dalam hatinya memahami. 7. Fokus pada diri, bukan pada pembuktian. Dulu dia ingin dianggap hebat, sekarang dia cuma ingin tenang. Dia nggak lagi berlari untuk membuktikan apapun. Dia cuma ingin hidup dengan damai, bekerja, bersyukur, dan terus tumbuh. Dia sadar, pembuktian terbesar dalam hidup bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Dia udah berhenti sibuk membandingkan diri, karena dia tahu, kebahagiaan orang lain bukan ukuran suksesnya. Sekarang, dia fokus jadi lebih baik dari dirinya kemarin. Dia belajar dari kegagalan, memperbaiki yang kurang, dan merayakan proses kecil yang sering dilupakan. Dan itu yang bikin dia tampak berkelas, tenang, fokus, nggak reaktif. Karena dia tahu dirinya cukup. 8. Tetap lembut meski pernah dihancurkan. Ujian hidup nggak membuatnya keras, tapi membuatnya bijak dalam mencintai, cerdas dalam memilih, dan tulus dalam memberi. Dia bukan lagi wanita yang sama seperti dulu, tapi versi yang lebih tenang, kuat, dan berkelas tanpa harus membuktikan apa-apa. Dia masih bisa tersenyum tulus, masih bisa menolong tanpa pamrih, tapi kali ini, dengan batas yang sehat, dia nggak biarkan masa lalu mencuri hatinya lagi. Dia memilih menjadi lembut tanpa kehilangan arah, menjadi kuat tanpa kehilangan rasa. Itulah seni jadi wanita yang sudah kenyang dengan ujian hidup. Tetap lembut, tapi sadar nilai dirinya. Jadi kalau kamu lihat seorang wanita yang tenang, lembut, tapi auranya kuat, jangan kira hidupnya mudah. Dia cuma sudah kenyang dengan ujian hidup, sampai akhirnya tahu. Kedewasaan bukan tentang usia, tapi tentang seberapa banyak luka yang bisa kamu ubah jadi kekuatan. Dan buat kamu yang sedang berjuang hari ini, yang sedang belajar berdamai dengan hidup, percaya deh, kamu nggak sendirian. Kamu cukup, kamu berharga, dan kamu pantas punya hidup yang damai. Kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya karena di sini aku akan terus menemanimu tumbuh. Jadi wanita yang kuat, dewasa, dan tetap berhati lembut.